Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala. Kasihan anak kecil kasih pasir. Dengan nada mengejek, Ustadz cerdas ini menghina tanah yang pernah dibawa Jibril dan dicium oleh Rasulullah SAW. Kami tidak akan pernah merasa heran melihat perlakuan orang semacam ini, apalagi yang berkenaan dengan keutamaan Ahlul Bait Nabi SAW. Ketika kelompok Imamiyah menjadikan tanah Karbala sebagai obat karena terdapat riwayat dari para imam mereka, lantas apa yang menjadikan Anda keberatan? Bukankah di kitab Ahlus Sunnah sendiri terdapat riwayat tentang keutamaan tanah Madinah yang bisa dijadikan obat yang Anda tidak pernah tahu? Simak riwayatnya berikut ini. Dalam kitab Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 1454, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa apabila Nabi SAW mendoakan orang sakit, beliau membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, yang artinya dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami. Di sini Rasulullah SAW mengobati seseorang yang sakit dengan tanah Madinah. Apakah hal ini disebut keanehan? Itulah yang selalu kami katakan, bahwa Ustadz cerdas ini tidak meyakini tabarruk, yaitu mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, khususnya Rasulullah SAW. Sekarang mari kita lihat ulama besar yang keilmuannya jika dibandingkan dengan Ustadz cerdas ini antara langit dan bumi. Apa yang dia perbuat dengan tanah Karbala? Dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 145 sampai 146. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata di dalam mengomentari biografi Ja'far Al-Khuldi, Ja'far bin Muhammad bin Nusair, sampai pada kalimat yang dikenal dengan Al-Khuldi, yaitu Ja'far Al-Khuldi adalah ulama besar kaum Sufi. Pada halaman 146, dia adalah orang yang terpercaya, juga orang yang jujur, memegang teguh agamanya dan memiliki keutamaan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh ulama besar tokoh Sufi ini di dalam kitab Al-Muntazam, karya Ibnul Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 346 sampai 347. Ja'far Al-Khuldi berkata, aku memiliki penyakit kulit yang parah, maka aku mengusapkan diriku dengan tanah kubur Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tegaskan, tanah kubur Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu aku tertidur. Setelah itu aku terbangun dan tidak ada pada diriku penyakit kulit tersebut. Kisah yang disampaikan oleh Ja'far Al-Khuldi ini merupakan bukti bahwa tanah makam Imam Husain alaihissalam memiliki keberkahan dan keutamaan tersendiri. Memang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Ustadz cerdas ini. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 12 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983 Masehi, halaman 466 sampai 467. Berkata Abu Mansur Ghalib bin Jibril sampai kalimat, ketika kami menguburkan Imam Bukhari, bau harum semerbak keluar dari tanah kuburnya yang melebihi harum misik. Wangi tersebut tetap ada berhari-hari. Kemudian pasukan kuda putih dari langit berbaris di hadapan kuburnya, sehingga manusia berkali-kali mendatanginya dan mereka merasa takjub. Sementara tanah kubur, mereka telah mengangkatnya dan menggalinya dari kubur, sehingga terlihat bagian dalam kubur.
Kami tidaklah sanggup untuk menjaga kubur dengan pengawalan dan kami terkalahkan. Karena itu kami menancapkan pagar kayu di atas kubur sehingga tidak seorang pun dapat menyentuh atau sampai ke kubur tersebut. Namun tetap mereka mengambil tanah yang terdapat di sekitar kubur. Riwayat ini menjelaskan bahwa tanah kubur Imam Bukhari diambil keberkahannya oleh kaum muslimin ketika itu. Namun ketika kami membawakan keutamaan tanah kubur darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Al-Husain alaihi salam, Ustadz cerdas ini kebakaran jenggot. Alasan apa lagi dengan penolakan Ustadz cerdas tentang keutamaan tanah Karbala kalau bukan karena kebencian kepada Ahlul Bait?